Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan semua yang telah hadir di rekan kerja kopi. Tepuk tangan dulu. Malam ini kita akan mulai diskusi kopi dengan format yang baru. Nah, ini formatnya semi-semi talk show karena pengisinya juga pengisi talk show sebenarnya. Bukan sekedar pengisi monolog ya, seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang bernama Bogi Yuda. Biasa dipanggil Mas Bog. Nah, beliau adalah seorang trainer di PT Vivo Mobile Indonesia. Bukan Vivo pembensin ya, tapi Vivo handphone ya. Kalau pembensin kan nggak perlu trainer kan, cuma gini-gini doang ya Mas ya. Ini kan Vivo Mobile, di jualan handphone. Nah, namun kita nggak bahas mengenai handphone, kita tidak bahas mengenai spek Vivo dan kelebihannya dibandingkan Xiaomi ataupun iPhone. Hari ini kita akan membahas tentang lingkungan kerja. Nah, karena beliau ini sangat sering menjumpai lika-liku lingkungan kerja bos bawahan yang itu unik-unik ceritanya. Nah, itu temanya itu apa Mas? Temanya Mas? Temanya itu bodoh boleh, TLL jangan. Bodoh boleh, tolol jangan. Apa ya berarti sini ya? Tolol sih nggak apa-apa sih. Tulul aja. Tulul aman. Enak saya. Ya aman. Aman ya, aman. Aman. Kalau tolol pokoknya tidak ada subjek setelahnya ya. Jangan ada subjek setelahnya. Nah, itu. Oke, sesi pertama kita akan cari tahu dulu kira-kira maksudnya mengapa sih kok membahas bodoh boleh tolol jangan. Mungkin bagi beberapa orang kan podo ae kan. Bodoh ya bodoh, tolol ya kan. Ya tolol ya bodoh. Intinya goblok kan kan. Kan begitu. Nah, ini apa bedanya? Bedanya. Nah, saya serahkan langsung kepada Mas Bok. Silakan Mas Bok. Oke. Assalamualaikum. Ya itu ya. Tadi saya lihat ini masih ada yang ada minumannya yang ready nih Mas. Mungkin dari rekan-rekan di luar sana yang ada di seluruh jagat raya ya akan bertanya-tanya apa yang menjadi pembeda antara bodoh dan juga tolol ini ya, kayak begitu. Sebenarnya kalau ngomongkan masalah bodoh ini kan lawan katanya itu kan pintar ya. Iya, kan gitu kan ya. Oke, berarti kan ini itu ada hubungannya dengan knowledge atau pemahaman, itu begitu. Berarti kan kalau ada orang tahu ilmunya, paham, nah ini dia pintar, kan begitu kan ya. Tapi ketika dia tidak paham, ya dia nggak bisa menerapkan kan pastinya kan ya. Nah ini dia bodoh, itu begitu. Jadi yang perlu saya luruskan dulu. Jadi bodoh di sini karena memang belum ada ilmunya. Nah, belum ada ilmunya, itu begitu. Tapi yang menjadi titik tekan utamanya adalah kenapa kok ada yang namanya satu tingkat di atas kebodohan, yakni ketololan. Nah, ini tolol itu berarti dia itu sebenarnya tahu kalau dia itu kurang ilmu, tapi dia nggak pingin nyari tahu ilmunya. Nah, itu begitu. Atau dia paham ilmunya, tapi nggak menerapkan. Nah, ini kan tingkat akut dari yang namanya kebodohan. Ya kan orang bodoh karena nggak tahu, dia nggak bisa menerapkan ya wajar kan begitu. Tapi tolol ini kan dia sejatinya sudah paham kan pastinya, sudah paham, tahu, bisa menerapkan, tapi kok nggak diterapkan. Nah ini yang menjadi sebuah polemik. Makanya bodoh itu boleh, tolol ya jangan, itu begitu. Oke, monggo. Nah, Cukup jelas ya. Kayak guru. Kayak guru ya. Jelas atau blas ya ampun. Sangat generasi X sekali. sekali ya. Itu berarti bodoh dan tolol. Kalau bodoh masih ketidaktahuan. Kalau tolol itu sudah tahu tetapi tetap dilakukan walaupun salah begitu. Nah, langsung saja saya ingin tahu dramanya, Mas. Drama. Emang ada masalah apa kok bisa sampai memunculkan dua istilah berbeda ini? Kalau nggak ada realitas pemicunya, faktanya apa sih emang? Fakta contoh lah. Kalau fakta kan mungkin ada nih menjurus ke orang kan, mungkin contoh bisa fiktif, bisa asli kita nggak tahu. Contohnya bedanya bodoh sama tolol di dunia nyata. Ya ini realitas yang cukup santer terdengar, cukup sering terjadi ya. Jadi nggak cuma di satu tempat atau dua tempat aja, tapi di era sekarang. Nah, jadi era sekarang itu lebih banyak apa ya, kayak
ya kalau kita ngomongkan masalah dunia pekerjaan saja ya. Kita ngomongkan masalah dunia pekerjaan saja ini berapa banyak sih orang yang memahami yang namanya job desk yang sesuai itu begitu loh. Bahkan ada orang sudah menempati jabatan-jabatan tertentu, tapi ya mungkin tidak mampu menerapkannya dengan baik itu begitu. Jika dia salah itu nggak apa-apa. Tapi kalau sampai job desk utama tidak paham dan tidak menerapkan, ini kan ya kebacut. Nah, poinnya di situ. Ya ibaratnya kayak contoh nih, misalnya seorang penjual nasi goreng tapi dia nggak paham caranya masak nasi goreng kan berbahaya, aneh itu gitu. Atau seorang barista tapi dia nggak bisa bikin kopi kan, nah itu kan aneh, itu kan begitu. Pun sama halnya di dunia pekerjaan, job desk apapun. Nah ini banyak sekali itu. Jadi saya nyoroti bukan di satu tempat atau dua tempat, tapi ini sering kali terjadi. Saya nggak ngomongkan masalah penyelewengan, enggak, itu terlalu jauh ya. Tapi saya ngomongkan masalah job desk utama saja, main job desk-nya itu begitu. Nah, jadi lingkupannya luas. Oke, berarti ada ya orang itu kerja nggak tahu job desk-nya. Iya. Terus saya kira itu nggak ada loh. Oh, tapi aneh kan orang kan ini kalau saya membayangkan ya kan juga pernah kerja gitu kan. Orang kerja ngelamar aja deh belum kerja, ngelamar kan tahu kan apa yang dilamar, kerjanya nanti apa gitu kan. Kan kerja dia dibayar berdasarkan apa yang dia kerjakan Mas harusnya kan. Kalau dia nggak tahu yang apa yang dikerjakan, kok bisa dia itu diterima dan tetap jadi sana gitu loh. Nah itu kok bisa? Gini, ini kita bahas dari yang paling awal saja ya. Jadi saya ceritakan ya. Di pekerjaan saya salah satu job desk saya itu adalah hiring, alias rekrutmen promotor atau rekrutmen. Iya, memang di sini untuk pekerjaan itu diserahkan kepada trainer. Karena yang lebih paham kebutuhan area ya, yang paham ini cocoknya ditempatkan di mana, kemampuan seperti apa itu trainer. Karena HRD tidak paham lapangan. Wajar. Memang begitu kalau di dunia marketing gadgets overall itu kayak gitu. Itu hal yang wajar, itu begitu. Nah, ketika orang melamar itu kan ya sejatinya kan kalau orang melamar itu kan ya tahu ya perusahaan yang dilamar itu apa. Ya kan begitu. Ya minimal kalau dia nggak paham perusahaan yang dilamar, dia paham secara keseluruhan intinya dia mau bekerja sebagai apa, kan begitu kan ya. Kalaupun dia nggak paham keseluruhan job desk-nya, minimal dia tahu salah satu job desk-nya, ya kan begitu. Nah, ketika untuk hal yang seperti itu harusnya kan dia mempersiapkan. Kira-kira kalau saya menjadi seorang karyawan di sini, saya harus punya value yang seperti apa nih? Nah, tapi realitasnya adalah ketika saya menginterview, nah, saya kan selalu interview kan seminggu sekali, itu pasti. Ya, karena kebutuhan banyak. Nah, itu sering dijumpai hampir 50% pelamar itu dia tidak memahami job desk utamanya ketika bekerja di sini itu kayak gimana. Lah ini yang menjadi persoalan. Jadi kadang lucu aja. Jadi lucu aja. Jadi pernah saya hiring, ada anak itu melamar, dia fresh graduate. Pastinya dia lulusannya itu S1 waktu itu. S1 fresh graduate. Ya, karena ngomongan fresh graduate dia belum ada pengalaman. Nah, karena belum ada pengalaman dia melamar. Ya optimis, karena optimis dikarenakan gelarnya saja ya, dan dia langsung ngejudge statement salary sekian, anggap aja UMR, itu kan begitu kan ya, kayak UMR lah. Terus baru saya jelaskan yang namanya regulasi, kayak regulasi ini secara tidak langsung dia tidak sepakat dengan yang namanya salary, ya anggap aja salary, berarti kan oke. Ya saya jelaskan dunia marketing itu Anda jika penjualan minim ya Anda akan mendapatkan di bawah UMR. Tapi jika Anda mencapai yang namanya target, justru Anda mendapatkan salary yang di atas UMR. Itu kan begitu. Tergantung bagaimana sudut pandangnya kita. Begitu ya. Nah dari situ saya sudah ketebak. Oh secara reaksinya bagaimana, sudah menerka-nerka atau kayak gini. Oh ya paham. Karena mungkin generasi sekarang dengan hanya berbekal gelar saja, dia yakin bisa mendapatkan gaji UMR, udah itu aja. Padahal kan kita belum tahu value-nya dia kayak gimana. Nah ini kan salah satu hal-hal yang miris. Nah harusnya sebagai seorang HRD ya wajar kita perlu tahu dulu value Anda kayak gimana. Bagaimana saya bisa hiring kalau Anda belum ada value. Nah kalau Anda tidak ada value, tunjukkan value Anda. Pastinya dengan menunjukkan value Anda nanti akan ada yang namanya
Nah, apa itu jenjang karir berikutnya itu pasti ada. Oke. Itu contoh saat hiring ya. Kalau contoh pas sudah kerja, Mas. Oke, sudah kerja. Ada nggak atau banyak nggak orang yang itu tolol tadi? Nah, Oke. kan dia kan harusnya kan sudah diterima kan sesuai kualifikasi kan. Ya. Apalagi yang udah bertahun-tahun. Apalagi yang posisinya tinggi-tinggi gitu kan. Ada nggak mulai bawah sampai tinggi mungkin ada nggak yang tolol tadi itu? Atau mungkin yang bawah-bawah aja mungkin ya. Yang atas nggak mungkin kayaknya. Ya, justru saya jawab ya. Yang namanya ketololan itu adalah strukturisasi. Ya, sangat masif dan juga sangat terstruktur. Kalau bawah itu tolol, maka atasnya pasti ada ketololan. Nah, itu tidak mungkin bawah itu tolol tapi atas tidak tolol. Tapi bukan yang atas sendiri ya. Ya. Aman. Maksudnya, ya atasnya lantai 2 maksudnya ya. Oh, iya. Ya, namanya kerja kan ada lantai 1, lantai 2 ya Mas ya. Nah, itu kan begitu. Jadi saya ambil apa itu garis besarnya itu adalah sebenarnya kalau saya soroti ngomongkan masalah pekerjaan, hal yang paling penting itu sebenarnya adalah visi misi. Oke ya, kalau saya soroti, saya subtract lah visi misi, struktur dan juga job desk. Ini adalah hal yang berkaitan. Visi misi ngomongkan masalah kedepannya pengen kayak gimana, apakah semua orang dalam perusahaan itu punya mimpi yang sama. Yang kedua, struktur ngomongkan masalah alur koordinasi antara job desk satu dengan jabatan satu dengan jabatan yang selainnya. Itu ngomongkan masalah struktur, ya, alur koordinasi, batasan kerja. Dan yang ketiga itu adalah main job desk. Oke ya. Nah, 3 poin ini. Kalau 3 poin ini tadi itu sudah dipahami semuanya, sejatinya aman. Kalaupun ada yang namanya masalah dalam perusahaan, itu wajar. Tapi setidaknya itu berprogres. Meskipun sedikit nggak apa-apa. Ya, itu wajar. Tapi kalau dari 3 poin ini tidak ada salah satu di antaranya, ini berbahaya. Saya ambil contoh misalnya seorang orang baru pertama kali masuk itu harus ada yang namanya pelatihan. Dia harus memahami job desk-nya dia seperti apa. Lah padahal di era sekarang mungkin dikarenakan tuntutan tenaga kerja yang tinggi, ya, butuh kuantitas dan juga butuh kualitas. Tetapi mungkin perusahaan belum bisa memberikan sebuah pelatihan yang layak, ya. Akhirnya adalah ya orang ini di hiring, tapi dia nggak paham job desk-nya seperti apa, dan dia menjalankan karena perusahaan sudah percaya dengan orang ini. Dan ketika ada permasalahan, orang ini disalahkan. Ya memang dia salah, tapi kan dia tidak salah sepenuhnya. Wong dia tidak diberikan penjelasan mengenai job desk-nya tadi. Nah, ini pertama ini begitu. Oke. Apakah ini realitas orang dalam, Mas, berarti? Saya the point aja ya. Iya. Atau tapi kan begini, itu kan di awal kan. Apakah sampai sekarang pun tetap masih ada begitu? Harusnya kan dia adaptasi kan dengan pekerjaannya. Dia tanya ke atasan, dia sudah kerja berbulan-bulan, targetnya kan tahu pasti gimana. Bagaimana cara mengelola SDM-nya kalau dia manajer kan. Masa nggak ada perubahan? Masa dia tidak tahu terus kan ya nggak mungkin kan. Nah begitu. Ada nggak? Oke. Ya saya jawab ya ada. Ya ada. Kalau saya jawab ya sekedar ada, ya ada. Itu begitu. Saya ambil contoh misalnya job desk paling ringan atau yang paling enteng misalnya kita dalam menghandle yang namanya SDM. Ya kasarannya misalnya sosok leader itu kan pasti harus paham yang namanya bawahan itu seperti apa. Manajemen tim itu yang seperti apa. Terus minimal dia tuh paham siapa orang yang di bawahnya. Nah kalau dia nggak paham berarti kan ya ngapain Anda jadi leader? Saya nggak ngomongkan masalah manajemen tim secara keseluruhan, tapi kalau leader ini tidak care dengan yang namanya bawahan, care dalam artian care dengan pekerjaan dari bawahan, ya ini tidak bisa jadi leader. Sudah simpel itu aja. Saya nggak ngurus nanti apakah penjualannya meningkat atau enggak usah. Cuma itu aja dulu. Nah tapi tidak semuanya begitu. Nah ini poinnya gitu. Berarti gak semua pemimpin atau bos ya, atau pimpinan itu leader. Ini nyambung sama materi yang pernah ada sebelumnya ya. Nah, jadi kan gak semua pimpinan kita itu punya jiwa leadership. Nah, kalau kita sebagai karyawan, berarti kan itu kalau saya bilang kan apes kan ya. Kamu punya bos tapi gak bisa memimpin, gak bisa leadership kan. Nah, Mas Boki kan mungkin juga bukan bos yang paling atas kan, pasti kan punya bos juga, punya atasan kan. Kalau kita, kan, sebagai karyawan, bagaimana cara kita supaya tetap bisa bertahan di lingkungan itu? Mungkin mencontoh Mas Boki selama ini, bagaimana caranya bisa bertahan dikala mungkin atasan Anda ada yang seperti itu, Mas. Kan?
Nah, ini pertanyaan menarik karena biasanya ini muncul dari Gen Z ya, generasi milenial sekarang yang mungkin sedang melamar pekerjaan ya, itu begitu. Ketika dia melamar, ketika tidak sesuai dengan ekspektasinya, ketika dia menilai lingkungannya ini ya bikin toksik atau tidak bisa membuat dia itu berkembang, dia memutuskan untuk mungkin tidak melanjutkan atau resign, itu begitu. Saya tidak menyoroti di situnya ya, karena itu adalah pilihan masing-masing orang, itu begitu. Tapi yang saya titik tekankan adalah kalau kita itu menunggu keadaan eksternal itu sesuai dengan yang kita harapkan, itu susah. Risiko mutlak lah. Kamu cari keadaan yang ideal sebagaimana yang Anda inginkan itu nggak mungkin. Susah. Oh susah. Yang ideal perfecto itu nggak ada. Adanya kan saling melengkapi. Ya kan begitu kan ya. Ya kalau cari yang perfect nggak akan terjadi. Ya kan begitu ya. Karena saya pernah punya pengalaman ya teman saya cari yang perfect gitu begitu. Awalnya nggak puas dengan ini, diputus, dia pasangan lagi lebih better daripada sebelumnya. Tapi begitu tahu kekurangannya ya cari lagi. Ya nggak bakal nemu akhirnya. Nah ini yang bikin susah ya, sama kayak kita nyari pekerjaan kan juga begitu kan ya. Kalau cari yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, eksternal sesuai dengan kita, nggak bisa. Harusnya adalah kita menyesuaikan dulu ya. Kalau kita punya value ya kita bertahan. Kalau kita punya value lebih berarti kita bisa merubah kan begitu. Kalau misalnya kita sudah bisa berkembang tapi lingkungan tetap tidak bisa menyesuaikan tidak bisa ada yang namanya progres, ya saat itulah kita memutuskan untuk resign. Jadi keputusan resign adalah keputusan yang tepat dikarenakan kita sudah memahami dan kita sudah beradaptasi. Nah, poinnya di situ. Makanya kalau sebagai seorang bawahan atau karyawan awal ya poin saya itu adalah dijalankan. Karena ini adalah dunia luar yang harus kamu ketahui. Saya tidak menyuruh kamu untuk bertahan selamanya, tidak. Tapi berikanlah yang namanya penilaian. Oke. Ya, itu begitu. Berarti untuk para fresh graduate atau anak-anak muda ini yang baru bekerja, berarti gak ada ya Mas, namanya work life balance itu gak ada ya? Kalau menurut Mas Bogi gitu kan. Kan sekarang kan lagi namanya kan work life balance gitu kan. Itu kerja ya 9 to 5 terus pulang bisa healing, bisa main gitu kan. Bisa nggak kayak gitu kan di era sekarang kan. Harusnya kan work life balance gitu kan. Apalagi sekarang mental health sedang naik-naiknya kan. Masa ya ada perusahaan yang tidak pro mental health gitu kan. Kan nggak mungkin kan. Nah, ini kira-kira kita kalau misalkan mungkin punya adik atau punya teman yang itu masih muda, dia curhat gitu kan. Tuh, ini kok gini ya pekerjaanku ya. Aku ingin work life balance gitu kan. Nah, kalau ada seperti itu Mas, apa nasihat Mas Bogi untuk anak-anak seperti itu? Oke, asik. Ini bahas tentang work life balance ya. Ya, saya juga sepakat kok dengan work life balance. Sepakat. Oke, saya sepakat. Cuma intinya adalah balance itu harus Anda bisa mendapatkan balance jika value Anda sudah mencukupi. Tidak mungkin, gini, saya ambil contoh misalnya, tidak mungkin Anda itu akan mendapatkan sebuah keadaan yang seimbang ketika Anda itu tidak memiliki value, integritas, atau kualitas diri yang bagus juga. Saya ambil contoh misalnya orang bekerja, integritas tidak ada, moralitas mungkin turun, atau skill tidak ada, bagaimana dia bisa mendapatkan balance tadi. Mungkin dia mungkin menilai itu balance, tapi menurut saya, ya life-nya balance, work-nya sesuai apa enggak. Nah, itu kan begitu. Jadi menurut saya work life balance sepakat. Sesuai. Saya pingin work life balance, tapi dalam setiap aspeknya itu akan terjadi ketika kita sudah memiliki yang namanya kualitas individu yang mumpuni. Kalau kita sudah kualitas diri sudah tinggi ya. Tapi tetap pekerjaannya gak balance. Bisa balance, menurut dia bisa balance karena dia punya skill yang sangat tinggi. Sudah punya integritas, dia bisa merubah, kan begitu. Kalau lingkungan tidak mencukupi, lingkungan tidak mendukung, dia bisa keluar kok. Keluarnya dia akan menemukan tempat yang lebih baik. Intinya gitu, karena dia sudah punya value. Ya, nah itu begitu. Nah masalahnya fresh graduate sekarang itu memutuskan resignnya itu dikarenakan pertimbangan emosional, bukan dikarenakan pertimbangan planning, jenjang karir dan sebagainya. Nah itu aja. Selesai sih, cuma di situ aja sih poinnya. Oke, gitu ya. Begitu ya, adik-adik. Adik-adik gitu ya. Yang mencari work life balance berarti harus kalian layak gak untuk mendapatkan balance itu. Jadi balance itu bukan diberi ya, tapi itu harus didapatkan, diperjuangkan ya. Nah, itu. Nanti kita ada sesi tanya jawab. Saya ada tanya jawab di Instagram, tapi saya mau buka dulu ini Q&A di offline. Mungkin ada teman-teman di sini yang itu ingin tanya ke Mas Bogi seputar pekerjaan, seputar lingkungan kerja. Wah, deg-degan aku ini.
Ya, oke, tidak perlu nyebut nama ya. Oke, silakan. Pilih pertanyaan Ya. anak muda. Sebelum Nama saya seperti biasa Zulfikar ya, di tiap podcast kayaknya pernah bertanya. Jadi saya pengen bertanya kepada Mas Bogi yang lagi marak di sosial media sekarang itu kan istilahnya quiet quitting. Nah, sudah tergambar kan ya apa itu quiet quitting. Jadi quiet quitting itu kan digambarkan atau dikampanyekan bahwa karyawan ini tidak mau mencapai lebih, tidak mau go beyond gitu loh. Yang akhirnya sepertinya kok dipersepsikan negatif oleh company gitu. Lah, bagaimana menurut Mas Bogi tentang quiet quitting dan mungkin ada counter opinion atau gimana seperti itu? quiet quitting ya. Saya tidak hendak membahas tentang nilai suatu perilaku ya, karena perilaku seseorang itu landasannya banyak, faktornya banyak ya, pertimbangannya juga cukup banyak ya. Yang saya soroti cuman dari lingkupan pekerjaan saja. Ketika ada pekerjaan atasan bawahan, ada job desk yang seperti itu, lantas bagaimana ya dengan penyikapannya demikian. Kalau porsi saya atau ini menurut pandangan saya subjektif ya, berarti kalau dari saya sendiri itu ketika ada hal yang tidak sesuai dengan yang semestinya, Anda berhak untuk melawan, itu wajar. Gitu kan ya. Anda berhak untuk lari pun ya itu hal yang wajar karena seseorang punya nilai batasannya masing-masing kan begitu kan ya. Itu adalah hal yang wajar. Ya. Nah, maka yang saya tekankan itu adalah lebih kepada yang namanya planning atau plan karirmu kayak gimana. Karena plan karir itu kan tidak tidak fokus kepada satu pekerjaan atau dua pekerjaan, tapi fokusnya adalah ke arah Anda ingin jadi sosok yang seperti apa, kontribusi apa yang Anda berikan. Makanya pekerjaan apapun ya is okay selama kontribusi tadi itu ada nilainya dan ada manfaatnya. Jika keputusan itu adalah keputusan yang tepat, ya is okay. Nah, kalau menurut pandangan saya pribadi, ketika Anda belum memiliki yang namanya plan karir, jenjang karir yang mana pertimbangan tersebut hanya karena emosi saja, itu eman. Ya, paham ya? Karena belum tentu Anda akan mendapatkan keadaan yang better setelahnya. Ya, memang Anda akan merasakan kelegaan. Benar, karena lega dari hal yang nilainya negatif, Anda jadi netral. Nah, begitu. Tapi netral itu tadi kan akan bisa bernilai negatif lagi kalau tidak ada yang namanya progres. Manusia tanpa planning dan tanpa rencana kan yo hampa. Ya kan ya hampa, akhirnya orang ya bisa meninggal. Kalau kata Bung Karno kan begitu. Seseorang tanpa impian kan dia meninggal atau mati. Ya kan ya. Nah, maka orang harus punya namanya impian. Nah, kalau dari saya sebelum Anda memutuskan yang namanya quiet quitting itu tadi, maka satu poin, Anda harus menunjukkan value Anda kepada yang namanya perusahaan. Dan perusahaan harus mengerti hal itu, baru Anda memutuskan untuk resign, itu nggak apa-apa. Karena akhirnya perusahaan akan merasa kehilangan seseorang, kehilangan sosok yang memberikan kontribusi yang besar. Ya, karena kedepannya meskipun Anda itu melamar di pekerjaan yang lain, pekerjaan ini tidak akan menjelek-jelekan Anda. Ya, jadi minimal kalau ada referensi kerja, nilai Anda itu tidak negatif. Itu begitu loh. Ya, jadi Anda sudah memberikan pukulan terakhir. Nah, poinnya di situ. Begitu ya. Oke. Mas Bogi silakan diminum dulu. Wah, ini. Apa? Oke, ini. Kita minum dulu ya. Iya. Sponsori oleh. Ini bukan sponsor Mas Bogi. Oh iya. Memang fasilitas. Yang ini snack Mas Bogi. Oke. Sedikatu ya. Oke. Oke. Mungkin yang teman-teman yang lain mungkin juga bisa sharing atau sambat juga boleh ya tentang pekerjaannya kan. Oh, tanya, silakan. Saya Izul ya. Saya mungkin tanyanya sesuai tema Mas Bob. Jadi kan kalau dari temanya ini tadi adalah bodoh boleh, tolol jangan. Nah, yang saya tanyakan adalah jadi ketika kita melihat suatu keadaan mungkin di lingkungan kerja kita ya, entah itu
lingkungan kerja kita yang mungkin agak toksik, sering rasan-rasan misalkan ya, sering rasan-rasan, terus menggunjing kelompok-kelompokan. Nah, terus kita ya merasa bodoh aja gitu, merasa bodoh aja, cuek. Atau semisalkan kita itu ada posisi di mana kita itu tahu, wah iki maya iki ngeki kerjaan iki, tapi posisinya kerjaan kita yang seharusnya belum selesai, ya kita macak bodoh. Oh pak, saya nggak bisa, saya nggak tahu cara ngerjakannya, padahal kita bisa. Itu istilahnya pura-pura bodoh ya. Nah, apakah seperti itu boleh? Yang satu itu adalah ya kita tadi menolak pekerjaan dari atasan dengan alasan, oh saya nggak bisa pak, saya nggak tahu caranya, padahal kita tahu. Tapi sebenarnya ya itu. Terus yang kedua apa? Bukan job desk utama. Bukan job desk utama. Bukan job desk utama. Misalkan nih kita kerjanya itu apa nginput, nah admin. Tapi kok nyapu. Enggak, tapi konten misalkan. Itu ya. Tuh. Dan itu ketika konten diizinkan. Kamu saya izinkan hari ini. Set. Tapi itu sangat menyita waktu sekali sehingga kerjaan utamanya tidak selesai. Kalau kerjaan utamanya tidak selesai, itu dari lingkungan kerja yang seharusnya ngelapor dengan atasan, Pak ini loh kerjanya nggak selesai. Akhirnya saya dapat panggilan, nilai saya C. Wah, karena kenapa? Karena diajak konten terus bos. Ya sama atasan saya diizinkan, oh ya nggak apa-apa pakai izul. Nah tapi setelahnya nilai rapot saya C. Wah ini gimana ini? Apakah boleh saya pada akhirnya bersikap pura-pura bodoh ya? Pak saya nggak tahu pak, saya nggak tahu caranya, saya sudah jarang konten misalnya. Yang akhirnya ya mereka tidak pakai jasa saya lagi, tapi pakai jasa orang lain. Oke, gimana Mas Bok? Sebelum saya menjawab, ini saya juga mau sharing aja. Jadi ini akan terasa ketika Anda itu punya yang namanya kayak ada tim yang Anda handle, alias Anda menjadi seorang leader atau Anda ini memanajemen tim Anda, itu begitu. Ini kerasa kenapa? Karena Anda juga harus memikirkan persoalan masing-masing tim Anda, itu begitu ya. Karena ini ngomongkan masalah produktivitas. Saya masih ingat waktu saya pertama kali ya kerja di sini ya, oke. Kerja di suatu tempat ya. Di sana ya. Ya, saya mau kerja di sana itu dalam 6 bulan awal itu kerja di luar job desk dan menyita waktu itu adalah hal yang wajar, itu begitu. Bukan dikarenakan suruhan, bukan dikarenakan permintaan dari atasan, bukan, tapi karena memang murni ada permasalahan. Karena ada permasalahan area ya akhirnya mau nggak mau saya harus meluangkan waktu, itu begitu. Entah misalnya saya akhirnya jam 10:30 malam baru meeting dengan pihak dealer ya, akhirnya untuk meluruskan masalah, atau saya baru briefing area itu jam 12 malam karena anak-anak itu harus nunggu pulang kerja dulu, harus ada yang di-report dulu pelaporannya, jam 12 malam baru kita kumpul bareng-bareng, kita selesaikan masalah, dan itu adalah hal yang wajar. Meeting seperti itu bisa seminggu sekali. Anggapan ada sebulan, berarti ya sebulan bisa 4 kali. Itu wajar. Kenapa? Karena saya waktu itu orang baru, yang pertama, mau nggak mau saya harus kenal dengan yang namanya tim, dan saya harus memahami permasalahan dengan cepat ya. Mau nggak mau ya setiap masalah saya harus tahu semua. Ya memang itu akan menyita waktu. Nah, tergantung dari kita memahami saya bekerja di sini karena apa. Poinnya di situ. Yang saya poinkan waktu itu kenapa kok saya mau menjalankan, bukan dikarenakan perintah dari atasan, bukan, tapi karena murni ya sebagai sosok leader ya wajar kalau kita itu harus menghadapi permasalahan yang ada di area. Kalau areamu masalahnya banyak ya wajar kamu harus meluangkan waktu, karena ya itu resiko jadi seorang leader atau pemimpin. Kalau nggak mau ya maka ya Anda jangan mengambil job desk ini, itu begitu, dipahami ya. Maka apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah kalau memang pekerjaan saya itu banyak menyita waktu di jam malam, maka saya mengoptimalkan jam siang saya untuk istirahat, itu begitu. Jadi ada di manajemen waktunya.
Oke, ya, dipahami ya sampai sini ya. Oke, ya. Nah, kalau saya kembalikan ke saudara Ijul lagi, ya, yang tadi bertanya, ya maka saya kembalikan, Anda bekerja itu motivasi terbesarnya apa? Apa yang ingin Anda berikan? Kontribusi apa yang ingin Anda tunjukkan? Poinnya di situ dulu. Oke ya. Terus yang kedua, kalau memang itu job desk inti Anda atau main job desk itu akan terbengkalai dikarenakan ada job desk tambahan, yaitu Anda wajar untuk menolak. Itu hal yang sah-sah saja. Karena saya punya pekerjaan inti, kalau Anda tambahkan pekerjaan inti saya akan terbengkalai. Mas Bok pernah kan ya begitu? Oh pernah. Langsung saya bilang secara belak-belakan, iya saya nggak mampu. Selesai. Loh, tapi gimana kayak gini? Ya gimana Pak, kan ini permasalahan bukan permasalahan saya. Yang kedua ini di luar kapasitas saya. Kalau Anda suruh saya menghandle nanti akan muncul masalah baru. Selesai. Ya intinya saya nggak bisa. Tidak akan mungkin saya itu menghandle permasalahan negosiasi dengan pihak dealer karena job desk saya trainer. Itu begitu. Yang paham hal itu adalah manajer. Oke ya, itu di luar kapasitas saya. Kalau saya ikut campur ya dikarenakan tidak ada orang lagi, itu salah karena itu di luar job desk saya tidak punya kapasitas. Iya, itu begitu, akan jadi permasalahan baru. Nah ya lebih baik saya tidak menjalankan, itu wajar. Selesai. Kalau Anda punya yang namanya job desk inti Anda adalah A, diberikan job desk tambahan tapi itu akan menyita job desk inti Anda, bilang saja tidak bisa, tidak punya kapasitas, ya saya tidak capable untuk menjalankan, selesai. Loh, enggak. Maksudnya adalah kapasitas waktu di sini. Kapasitas bukan berarti dalam segi kemampuan, tapi waktu. Saya skill ada Pak, tapi waktu saya tidak bisa. Skill nguli ada sebenarnya, iya. Iya. Ya ngapain? Itu wajar. Itu adalah hal yang wajar. Tapi pasti ini nanti ada yang Mas Bok, ada yang dalam hati ngomong, yo sampean enak, sampean lanang, sampean gagah keker, wani ngomong kayak ngono. Lah dhewe iki ngono kan. Mungkin dia perempuan, introvert. Dia gak wani lah ngomong kayak ngono kan. Nah, apa ini? Saran-sarannya supaya berani gitu kan. Kan gak semua orang kan. Nah, mungkin ada yang sungkan kan kena budaya Jawa gitu kan. Gimana ini sarannya ya? Oke. Caranya adalah ya kita tidak menjalankan, sudah. Sudah iya, kita nggak menjalankan. Entah misalnya kan kita ditagih atau kayak gimana ya wis ya enggak. Karena itu di luar yang namanya tanggung jawab kita. Kalau memang ada yang namanya tuntutan yang sebagaimana seperti itu, karena sejak awal tidak ada hitam di atas putih ya saya bisa bilang ke HRD. Saya mainnya ke ya oke, ya jawabannya sungkan. Waduh. Kenapa? Oh iya, maka bapaknya yang harus handle. Gak iso ngomong kayak ngono Mas. Tak ngomongnya langsung. Ya, kadang kita ada sungkannya ya. Oke, gini aja. Kalau misalnya kita ada sungkannya maka ya kita ambil aja, mungkin pertama kali ya kita masih ada sungkannya ya, kita pertama kali seperti itu. Nah, maka yang bisa kita lakukan atau kita manipulasi adalah di manajemen waktunya. Maka kita harus benar-benar strict di manajemen waktunya kita itu tadi. Oke ya. Nah, ketika tidak menjalankan job desk di luar inti, tidak ada job desk lain, job desk utama kita harus benar-benar perfect. Itu adalah nilai utama kita. Ya, saya ambil contoh misalnya ketika saya misalnya gini, misalnya ada yang namanya pelatihan, ada asesmen, ada yang namanya pelatihan trainer untuk seluruh wilayah Jawa Timur misalnya, kayak nasional itu waktu itu area B, ada pelatihan di pusat, kayak di situ ada asesmen, ada ujiannya. Maka pada saat ada kegiatan semacam itu, ada pelatihan, ada asesmen, ada ujian, saya harus menjadi yang nomor 1. Kenapa? Karena itu akan menjadi value saya. Ya, entah saya itu nanti akan digoblok-goblokan di area, tapi value tadi itu tidak akan tercoreng karena pihak atasan saya mengetahui kualitas saya dari yang namanya pelatihan yang ada di pusat itu tadi. Jadi value itu menentukan, itu begitu loh. Kalian harus punya satu nilai jual utama yang Anda itu benar-benar
diaboti, ngono lho. Kasarannya kayak gitu. Pernah saya itu kenal yang namanya sosok leader area juga, yang mungkin secara skill itu biasa-biasa aja. Di pekerjaan juga biasa-biasa aja. Tapi dia punya yang namanya hubungan baik dengan yang namanya pihak dealer. Sampai dealer ini nggak mau kalau nggak dihandle sama orang ini. Ya sudah, berarti dia di situ punya value kan. Lah, itu begitu. Oke, begitu ya. Saya tahan dulu yang offline. Selang-seling dengan Q&A di Instagram. Nah, oke ya. Soalnya ini mumpung nyambung. Lah ini tadi kan Mas Ijul kan begitu ya. Yang ini itu konteksnya begini. Mas, ini tutorial dong pura-pura gak rajin biar gak dikasih job tambahan. Nah, kalau rajin kasih job tambahan Mas dengan. Nah, jadi dia pengen tahu tutorial pura-pura gak rajin. Nah, ini sebelum tutorialnya ya, kira-kira bener gak mindset seperti ini gitu Mas? Saya kasih apa poin yang perlu saya luruskan ya. Jangan pura-pura gak rajin. Tapi kalian harus rajin tapi gak kelihatan. Paham? Gimana itu? Paham? Apa? Ya Anda menjalankan job desk Anda sebaik mungkin ya. Tapi jangan sampai ada orang lain yang tahu. Tapi bener-bener beres masalah itu. Paham? Ya aku nggak tahu konteksnya teman-teman yang kayak gimana. Saya ambil contoh misalnya kalau di pekerjaan saya. Laporan Mas, selesai gitu. Tahu akhirnya. Tahu ya sudah. Tapi kan dia tidak tahu progres saya itu ngapain aja. Oh ternyata hari iki gini ya, ya udah. Tapi kan misalkan saya bilang duluan selesai itu nanti kasih job tambahan lagi. Ya gak usah bilang duluan. Iya. Kalau ditanyain nggak jawab belum Iya, ya. selesai. Udah gitu aja. Kalian lakukan pekerjaan semaksimal mungkin. Intinya di situ. Sampai poinnya itu adalah kalian harus punya value. Pekerjaan ada 10 ya. 1-2 hal tapi kalian benar-benar menguasai, harus ada nilai jual utama, itu nggak apa-apa. Itu is okay menurutku. Daripada kamu jalankan 10 tapi biasa aja. Ada 10 tapi 2 kamu expert, nggak apa-apa. Is okay kalau dari saya. Oke, kita lanjut offline lagi. Nama saya Rantau ya. Saya mau adu nasib dulu ya. Jadi semua yang diomongkan tuh yang ideal gitu kan. Tapi masalahnya tuh ada hal-hal di lapangan sengku tidak akan mungkin iso. Contoh di sebelum pekerjaan saya tuh kan itu kan kerja ya di toko yang ya agak perwibuan lah ya, agak perwibuan ya. Job di saya kan aslinya kan cuma bikin riset dan bikin konten gitu kan. Nah, tapi kan di perusahaan saya tuh ya banyak jobnya, ada awal jenenge nerima barang datang, nge-packing barang datang, ngeceki gitu kan yo. Ngeretur harusnya kalau ada event kalau ada event di mall tuh ya harus hubungi, harus nata kalau di mall itu kan harus nata hiasan-hiasannya. Nah, itu terjadi di saya semua gitu kan ya. Padahal harusnya kan job saya itu kan cuma tadi kan ya bikin riset dan bikin konten. Nah, masalahnya adalah kerjaan saya itu terlalu cepat mengerjakan pekerjaan saya. Jadi intinya adalah kerjaan saya ku cepat mari. Alhasil itu dilihat orang ku kayak nganggur gitu loh. Dia enggak nganggur. Jadi mesti bantu bantu itu lain. Soalnya kan ya kalau kita nganggur dilihat orang kan yo nggak enak ya. Alhasil dari bantu itu skill saya tuh kelihatan semua gitu. Mulai dari benerin komputer gitu kan, yo benerin printer hubungi sales kan, bangun relasi dan lain-lain itu kelihatan semua. Alhasil bos itu tadi katanya Mas Ijul, ini kamu harus tidak ada lagi selain kamu yang bisa. Nah, alhasil karena aku tuh mikir ya udah tua kan ya, kalau keluar kalau nolak takutnya dipecat gitu kan. Tapi kalau nggak nolak itu yo nggak bisa. Masalahnya itu saya tuh udah
dipandang baik sama HRD, tapi masalahnya itu yang mutusi kan bukan HRD, yang mutusi kan yang punya perusahaan. Nah, pemilik perusahaan itu dulu pas aku tak ancam aku mau itu apa namanya resign gitu ya, alasannya ya itu job-jobnya terlalu banyak dan ya nggak ngotak, mosok yo satu karyawan gini ki skill gak koyo aku kabeh, maksudnya kan ngono sih. Nah HRD-nya itu udah sampai ngojok-ngojok apa ngojok-ngojoki ojo ta sampai waktu kerja aku dikurangi, tapi gajinya sih ya pancet sih 1.600.000 tetep gajinya pancet waktu kerja dikurangi, tapi ya itu galau. Nah alhasil dengan kasus seperti itu gitu, kan gak mungkin aku dengan pede ngomong aku gak iso pak, aku mau apa namanya kerja ini soalnya ya gak sesuai job deskku mari kok ngono, kerjaku mek job desk 8 jam tapi tak kerja mek 8 jam ngono kan. Nek ngono ku piye? Itulah fungsi ada di sini, menjawab semua pertanyaan dan keresahan masalah. Tak jawab. Anda mau mengerjakan atau tidak? Kalau Anda mau kerjakan, kalau enggak ya enggak. Dengan konsekuensi yang ada ya Anda harus paham konsekuensinya. Sudah selesai. Loh iya beneran. Loh iya, kalau misalnya Anda mau mengerjakan, loh gini loh, kalau misalnya saya nggak ngomongkan nolak atau tidak ya, tapi apakah Anda mau ataukah tidak? Kalau Anda mau mengerjakan, ya kerjakan. Dengan mencari yang namanya motivasi dalam bentuk yang selainnya. Di luar yang namanya motivasi kerja sesuai dengan job desk. Anda harus paham hal itu. Tapi jikalau itu hal yang tidak sesuai dengan prinsip Anda tidak mau mengerjakan, dan Anda paham konsekuensinya, ya nggak apa-apa, itu pilihan Anda. Saya nggak mau mengerjakan, konsekuensinya saya akan dipecat atau kayak gimana, ya itu konsekuensi Anda. Anda memilih hal itu, tak nilai benar. Loh iya, karena itu sesuai dengan prinsip. Saya nggak menyuruh Anda harus atau tidak, enggak. Tergantung Anda mau ataukah tidak. Karena kalau kita dalam menjalankan sesuatu, itu mesti ada konsekuensinya. Nggak mungkin ada yang nggak ada. Tak jelaskan kalau misalnya mau sharing ya. Gini, pernah suatu ketika itu, kalau misalnya di area saya itu kan, namanya kan areanya kan jadi satu ya. Jadi area Sidoarjo, Mojokerto sama Jombang. Itu jadi satu. Itu tradernya mesti beda-beda. Ada yang handle Sidoarjo, ada yang handle Mojokerto, ada yang handle Jombang. Sama ada trader, ada satu area lagi, itu bukan area namanya, tapi dia pegang dealer besar. Ya, misalnya dealer X lah. Nah, anggap dealer X ini dealer besar itu dia nggak cuma punya satu toko, tapi dia punya yang namanya 10 toko. Anggap 10 toko tidak ada di Sidoarjo semua, tapi menyebar. Ada yang di Sidoarjo, ada yang di Mojokerto, ada yang di Jombang, ada yang di Malang, ada yang di Tulungagung, ada yang di Kediri. Kayak suatu ketika dalam 1 bulan saya itu dimintai tolong untuk jadi trainer, ngisi training di toko tersebut yang lokasinya jauh di luar area handle saya. Saya area handle Sidoarjo. Oke ya. Itu pernah saya ngisi di Mojokerto. Pernah saya sampai ke Jombang, pernah saya sampai ke Malang, oke ya. Ngisi training jam 7 pagi, ya. Jam 7 pagi start training di Malang. Yang mana konsekuensinya saya berangkat dari Sidoarjo jam 5:15. Yang mana kalau jam 5:15 saya berangkat, maka saya harus bangun tidur jam 4:30. Dengan kondisi saya belum makan. Sakjane kalau saya menilai itu bukan job desk saya, bukan. Itu di luar area saya, bukan. Saya punya hak untuk menolak, iya. Entah nanti toko itu komplain terhadap Vivo atau kayak gimana, itu bukan urusan saya. Itu begitu. Kalau memang saya nggak mau, ya saya bilang nggak mau aja. Karena itu bukan job desk saya. Itu begitu loh. Tapi apakah saya mau menjalankan? Ya mau. Kenapa? Ya karena yang saya nilai bukan dari job desk-nya apa, bukan karena tambahan gaji kayak gimana. Cuma saya nilai, saya ingin meningkatkan kualitas komunikasi saya. Kalau saya training di toko ini, anaknya kan expert. Nah, saya ingin tahu caranya gimana. Kalau ngisi anak yang expert ini kayak gimana. Tanya jawabnya itu oke apa enggak. Yang saya kejar itunya. Jadi kalau saya nggak mendapatkan tambahan gaji, salary atau kayak gimana, oke. Karena saya ada motivasi untuk menjalankan. Kalau motivasi tadi itu nggak ada, ya saya berhak untuk menolak dengan konsekuensi yang harus saya miliki. Setiap pilihan itu ada yang namanya konsekuensi. Tergantung kita mau ngambil konsekuensi apa enggak. Nah kadang manusia itu pingin yang enak, pilihan pilih yang enak, konsekuensi pingin yang nggak memberatkan. Padahal hidup itu ada yang namanya resiko. Kalau kamu pingin yang plus ya oke, kalau lebih harus ada yang negatif, itu harus kamu berani nerima. Oke, begitu ya.
balik lagi ya ke Q&A sosmed ya. Ini nyambung ini, nyambung. Jadi kan tadi kan konsekuensi kan. Konsekuensi itu harus garis bawahi, nggak semuanya itu negatif ya. Mungkin ada konsekuensi yang positif. Nah ini nyambung ini pertanyaannya. Nah ini mungkin salah satu konsekuensi positif Mas Bok dengan Mas Bok selama ini pernah gak cinlok sama promotornya begitu pertanyaannya. Itu kan konsekuensi positif kan. Pernah gak mungkin disukai ya bukan cinlok sama promotornya kan. Ya kalau ngomongkan masalah peluang itu ya ada. Banyak ya. Ya ada. Itu begitu. Cuman saya menggarisbawahi ke yang namanya profesional dalam bekerja. Ya, itu begitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu saya menilai bahwa orang itu dinilai leadership, pemimpin atau tidak bukan dikarenakan jabatan, tapi dikarenakan moralitas dan integritas. Poinnya di situ sih. Ya. Jadi ya kalau ngomongkan peluang cinlok dengan promotor ya banyak sebenarnya. Kalau misalnya saya tinggal noding itu ya bisa, itu begitu loh. Cuman ya tidak saya lakukan. Kenapa? Karena ya ya bisa sebenarnya. Ya. Itu begitu. Tapi ya tidak. Karena apa? Karena itu akan menjadi yang namanya polemik ya. Efeknya nanti ke brand image perusahaan. Misalnya kayak nanti dinilai lo leadernya ini kok sering main perempuan atau kayak gimana. Itu kan juga bisa memberikan nilai yang negatif. Itu begitu. Kalau kita nggak bisa memberikan nilai yang positif, setidaknya kita netral. Udah gitu aja. Oke, sip. Wah ini ada pertanyaan lagi di sosmed cukup panjang kan? Cukup panjang kan ya? Saya ceritakan story-nya, ada story-nya ya. Oke, jadi begini. Ini yang nanya ini pernah kerja di beberapa lingkungan kerja yang toksik, Mas. Gitu. Emang banyak. Nah, toksiknya itu berupa pertama tekanan target. Juga ada karena faktor atasan dan juga faktor rekan kerjanya gitu kan. Nah, intinya itu tidak baik untuk mental health. Oke, mental health. Tidak baik ya. Nah, tapi kan dia itu pengen mental health kan, balance lah gitu kan. Tapi di sisi lain dia itu juga pernah dapat motivasi gitu Mas dari entah YouTube atau teman gitu pernah bilang begini gitu kan. Jika kamu lunak terhadap dirimu, dunia akan keras kepadamu. Wah. Jika kamu keras terhadapmu, maka dunia akan lunak kepadamu. Itu kan. Jangan dikomen. Anda bukan pengisi. Nah, jadi ini ada dua spektrum perbedaan pendapat ya. Ada yang pentingin mental health, ada juga yang itu ya namanya kerja itu tuh harus keras pada diri sendiri supaya tidak dikerasi oleh eksternal gitu Mas. Nah, sehingga bagaimana nih tanggapan Mas Bok terhadap hal ini? Harusnya kita sebagai pekerja itu yang bagaimana gitu kan? Aku pengennya ya mental health seimbang, tapi aku juga pengen jadi manusia kuat gitu kan. Tapi kalau kuat terus gak iso. Nah itu begitu Mas. Bagaimana ini? Oke, ini ngomongkan masalah yang balance lagi ya tentang mental health ya. Karena ini kan yang bisa menilai itu kan ya masing-masing orang ya. Jadi kalau misalnya saya ngomong kamu harus strong, harus kuat, ya itu egois karena tidak setiap orang itu punya kemampuan yang seperti itu begitu. Kalau misalnya saya menyuruh orang itu untuk lunak terhadap diri mereka sendiri, bagi orang-orang yang mungkin punya prinsip yo jenenge menungso kudu strong, nah mungkin nggak bisa. Jadi penilaian itu ya kembali ke diri mereka masing-masing ya. Nah kalau dari porsi saya bagaimana? Porsi dari saya itu adalah yang pertama adalah kembali ke Anda harus mengenali diri Anda sendiri, itu begitu. Dan yang kedua Anda harus punya prinsip ya. Jadi tegas atau tidaknya itu yang penting tidak merubah prinsip. Poinnya di situ ya. Misalnya gini, prinsip saya adalah A, B atau C misalnya gini. Saya punya prinsip, saya itu orangnya kalau kerja harus totalitas, harus perfect. Ya sudah, tunjukkan dalam diri Anda. Itu begitu loh. Loh Pak, tapi kalau misal saya itu bekerja dengan cara yang perfeksionis seperti ini, itu akan menyita banyak waktu, akan begini. Loh kamu tetap teguh dengan prinsip Anda ataukah tidak? Karena setiap prinsip mesti ada yang namanya konsekuensi. Itu seimbang. Itu pasti. Nah, jadi kalau memang Anda sudah mengenali diri Anda sendiri dan Anda yakin bisa berkembang dalam lingkungan yang keras, hajar saja. Ya, karena dari tempaan-tempaan tadi Anda akan terbentuk. Tapi kalau memang Anda tidak yakin, ya
bertahap lah, berproses ya. Dari lingkungan-lingkungan yang mungkin masih oke, masih support atau kayak gimana, yang mungkin secara progres mungkin belum tinggi atau tidak memberikan salary yang tinggi, it's okay sampai kamu benar-benar siap. Makanya itu ada yang namanya plan karir, jenjang karir, itu poinnya di situ sebenarnya. Bagaimana diri kita dalam menyikapi yang namanya kehidupan saja di situ. Jadi sebenarnya kalau kita kayak main game itu loh, mungkin di sini teman-teman ada yang suka main game RPG kayak Genshin Impact atau kayak gimana. Tidak mungkin kita itu melawan monster dengan level 60 kalau dari diri kita sendiri kita masih level 10. Itu kan begitu. Loh Pak, tapi saya itu yakin kok dengan level 30 saya bisa lawan 60. Karena skill saya kayak level 60. Ya hajar, it's okay. Nggak ada masalah dengan hal itu. Tapi bedanya kalau game itu kan kalau kalah bisa di loading lah. Itu ngecit. Ya, itu. 30 level menang tuh ngecit. Ya barangkali. Ya intinya poinnya di situ. Ya udah. Ya poinnya di situ. Kalau Anda yakin, ya lawan. Ya kalau Anda nggak yakin, Anda nggak bisa, ya kuati dulu. Apakah Anda ingin mengasah kemampuan Anda, upgrade equipment atau kayak gimana, is okay. Sampai Anda benar-benar siap. Tapi yang jelas, ya tidak mungkin Anda itu ketika di dalam main game tadi Anda hanya berputar-putar tanpa melawan. Nah itu gitu. Ya. Oke. Tapi saya nggak sepakat ya tetap ya. Jangan pokok yakin. Jangan pokok yakin. Harus ada modalnya. Betul. Itulah. Oke. Dari sosmed sih sudah selesai Mas Bok. Cuman saya ingin menambah lagi tema-temanya ini. Kita perluas lebih lama lagi. Saya pengen sampai subuh ini. Oh ya tanya. boleh Mas Hitam. Wah ini saya tahu lingkungan kerjanya sangat keras nih soalnya. Sesuai dengan keadaan saya gitu kan. Yang saya maksudnya gini, Bodoh atau yang tolol? itu yang pertama. Terus yang kedua, saya lihat di sisi profilnya gitu. Mas Boki kan terjun di pekerjaan yang itu punya tekanan yang tinggi gitu kan. Nah, sebenarnya saya juga punya kesamaan dengan Mas Boki. Kerja yang di sana itu punya tekanan yang tinggi juga gitu. Kalau dari saya sih, saya itu adalah garda terdepan perusahaan saya untuk mencari revenue gitu kan. Gitu. Nah, cuman resikonya saya itu harus ditarget setiap minggunya gitu. Masalahnya kalau misal targetnya itu setiap bulan, saya masih ada jeda lega gitu. Nah, ini masalahnya target saya itu setiap minggu gitu. Terus kalau saya pas saya menjalankan pekerjaan itu 1 bulan, mungkin 6 bulan saya masih oke ya. Lama kelamaan kok dengan medan yang susah, terus kemudian targetnya juga agak besar, kemudian per week gitu ya. Nah itu saya ada sisi kayak lelah gitu untuk mengejar itu gitu. Soalnya awalnya week ini week ini kita katakanlah sudah achieve gitu kan. Week besok itu 0 lagi. Nah gitu. Nah belum tentu nanti bisa achieve lagi. Nah itu jadi ada pasang surut dan menurut saya tekanan itu kalau terus-terusan diberikan itu akan membuat mental kita lelah. Nah kalau dari Mas Bogi sendiri dengan pekerjaan yang di sana itu punya dinamika atau kondisi lingkungan yang menekan tinggi ya, apa yang sampean lakukan ya supaya sampean tetap menjaga mental sampean sehingga tetap berada di on fire-nya? Ya, jujur ya kalau ngomongkan masalah tekanan itu, apalagi kalau dalam bidang marketing ya, tekanan yang sifatnya itu deadline ya, sifatnya deadline ya, bukan bulanan tapi apalagi mingguan atau bahkan harian itu benar-benar pressure sangat tinggi. Itu begitu loh, benar-benar tinggi banget lah. Itu saya nggak bisa mungkiri itu adalah mungkin sampai bagi beberapa orang sampai stres, depresi atau kayak gimana. Itu adalah hal yang wajar. Lapo sih. Oke. Nah, jadi gini intinya adalah kalau misalnya Anda itu memutuskan, misalnya gini, anggap wah saya ini sudah menyerah, saya misalnya sudah tidak sanggup untuk melanjutkan, saya ini menyerah, maka dikembalikan lagi. Kalau misalnya Anda ingin menyerah, tanyakan kepada diri Anda, lantas apa alasan Anda untuk memulai? Dulu kenapa Anda memilih? Nah, poinnya di situ. Oke ya, jadi intinya gini Rek, kalau ingin menguatkan yang namanya dari diri kita sendiri, Anda harus punya motivasi yang tinggi juga. Ya, motivasi itu harus kalian pilih sendiri. Itu beda-beda bentuknya. Kalau misalnya kita hanya terbatas saya ini mengerjakan karena disuruh, saya ini mengerjakan karena diberikan job desk seperti ini, saya ini mengerjakan karena ya nanti kalau nggak saya kerjakan nanti saya nggak digaji, itu masih terlalu remeh.
menurut saya. Anda harus punya motivasi yang lebih tinggi daripada itu, yang buat Anda itu bisa terus melaju. Akhirnya apa? Endingnya adalah Anda tidak hanya sekedar mendapatkan pressure saja, tapi Anda akan mendapatkan manfaat karena ya Anda punya mindset yang positif tadi. Ya, setiap hari itu kalau orang itu nggak punya mindset yang positif, itu tidak akan bisa mendapatkan hasil yang positif. Makanya kalau saya setiap ketemu dengan promotor saya ketemu pertama kali, wes aku pengen tahu, aku cuma pengen ngecek dia punya positive vibes apa enggak, selesai. Wes pertama itu dulu. Karena kalau sejak pertama saya melihat wajahnya sudah murung, udah kayak gini, wes kayak pikiran, kayak utang atau kayak gini, oke lah saya nggak bisa bayar utangnya dia ya. Tapi setidaknya saya harus bisa membuat anak ini jadi positive vibes. Poinnya di situ. Ya makanya apa ya, pekerjaan kalau misalnya leader atau tim leader atau trainer atau kayak gimana, ngurusi masalah penjualan dari misalnya penjualan sedikit jadi banyak, mengasah anak-anak itu bisa berjualan, ngomongnya itu jadi bagus, skill komunikasi jadi tinggi, jadi meningkat, knowledge-nya jadi oke, itu gampang. Yang susah itu adalah melatih mental. Nah itu yang perlu saya terapkan ya, karena kalau nggak positive vibes dari awal tuh hasil baik nggak akan ada, beneran. Poinnya di situ. Maka kalian harus punya yang namanya positive vibes-nya Anda itu apa? Yang buat Anda positif itu apa? Oke lah Anda itu tertekan, tapi Anda harus menemukan titik terang, titik cerah dalam hidup Anda itu positifnya itu apa? Ya, itu harus Anda ukur-ukur sendiri. Kalian temukan dari kedirian Anda, disesuaikan dengan keadaan di luar, disesuaikan dengan planning ke depannya kayak gimana. Kalau sudah ketemukan, kalau sudah oke, jalankan. Jaga semangat itu agar tidak redup. Ya, kalau redup ya itu tekanan akan terasa terus akhirnya. Kalau sudah gak kuat, ya gak apa-apa. Anda memutuskan untuk berhenti ketika Anda tidak kuat, itu adalah keputusan yang tepat. Tapi setidaknya Anda sudah memiliki yang namanya skill yang mumpuni. Intinya kayak gitu. Jadi keluar tidak dalam keadaan nol atau restart, tapi Anda hanya pause. Nah, beda ya. Kalau restart itu kembali ke nol lagi. Tapi kalau Anda keluar dengan keadaan Anda sudah punya skill, Anda itu cuma nge-pause. Nanti continue kembali. Intinya Anda sudah punya checkpoint lah di situ. Nah, yang kadang-kadang bagi generasi sekarang, milenial, Gen Z, dia memutuskan begitu, landasannya kurang tepat, akhirnya hidup itu terrestart, tidak terpaus, tidak continue, tapi dia kembali dari awal. Dan ini akhirnya berat. Akhirnya dia kerasa, yo aku kerja mana rek, balari mana ket awal. Enggak sebenarnya. Kalau Anda punya, nah itu tadi nilai. Begitu Mas Idam ya. Kuncinya positive vibes-nya harus dijaga ya. Nah, itu bagaimana untuk menentukan ini. Berarti ini sih paling negatif ini. Susah, mencari positif itu susah, Mas. Terkadang memang itu kita punya gitu, tapi bisa jadi nggak bertahan lama. Oh iya. betul. Dan kadang kala Bagaimana memunculkan positive vibe yang itu bisa bertahan lama? betul, apalagi Ada apa misal kita lagi lesu gitu ya secara mental gitu, terus kemudian bisa bangkit lagi. Ada sesuatu positif. itu. Soalnya lingkungannya itu negatif biasanya. Jadi itu apa ya? Ibarat keluar, kalau dulu Covid kan keluar dikit Covid gitu kan. Ini ya bocor kita tetap kebal gitu, Mas. Ya jawaban satu adalah motivasi terbesar adalah motivasi ketuhanan ya. Ya sudah gitu aja kalau dari saya ya. Maksudnya gini, kalau memang kita tidak ada hal lain yang bisa, mungkin kita menentukan motivasi itu agak susah, maka kita ada tempat kembali, yakni sajadah untuk bersujud kan begitu kan ya. Nah poinnya kan di situ. Saya masih ingat punishment pertama yang saya berikan kepada promotor saya kalau dia itu penjualannya minim itu adalah tahajud dan baca Al-Waqiah. Ya, dikala yang selainnya memberikan punishment berupa lari 2 km ya, atau punishment harus bikin video atau kayak gimana ya. Ya saya berikan terus gini aja, kamu tahajud, kamu baca surat Al-Waqiah. Saya cek. Luar biasa ya. Langsung login ya. Setidaknya saya punya satu pengikut ya. Nah, itu begitu. Ya, maksudnya poinnya di situ. Jadi pada saat pertama kali saya itu datang itu kan saya benar-benar buta, maksudnya saya tidak paham cara meningkatkan penjualan itu yang seperti apa, karena saya cuma paham cara meningkatkan knowledge atau pengetahuan ya, atau meningkatkan skill komunikasi. Tapi kalau meningkatkan penjualan sampai detailnya cara berjualan gini di otak-atik saya masih belum mahir pada saat itu. Jadi kalau
ketika promotor itu berkeluh kesah penjualannya minim kayak gimana, butuh solusi. Saya juga bingung ngasih solusinya. Ya karena saya masih orang baru. Saya masih belum mengetahui medannya kayak gimana, cara kerja di dunia ini yang seperti apa, itu begitu. Maka yang saya perbaiki adalah gimana caranya kalau anak ini penjualannya turun, besoknya dia masih positive vibes. Caranya gimana? Ya wis. Ya saya suruh untuk berdoa. Yang nggak pernah sholat ya saya ajak berjamaah ya, malam-malam saya ajak ziarah wali. ya itu mungkin bagi anak-anak itu kan itu adalah hal yang remeh, nggak ada hubungannya dengan penjualan, tapi minimal motivasi ketuhanan itu sih ada lah, karena yang bisa menguatkan diri kita ya apalagi kalau bukan itu, ya selesai. Akhirnya wes nanti pulang kerja kita ke masjid ini bareng-bareng, kita itikaf, udah wes. Punishment yang paling simpel yuk. Simple punishmentnya, doa bersama, sholat berjamaah, kayak gitu, baca Quran, apalagi waktu Ramadan ya, sampai ditarget 1 hari 1 juz ya bisa aja. Cuma untung anak-anak penjualannya meningkat ya waktu itu, akhirnya nggak baca Quran. Ya ada positif ada. Ya tapi setidaknya penjualannya meningkat ya. Dari situ insentif saya cair banyak. Ya terima kasih. Ya sama-sama menguntungkan kan ya. Kalau misalnya penjualan meningkat, saya beruntung kan begitu. Kalaupun nggak meningkat, ya setidaknya saya punya pengikut kan begitu. Lah iya kan, saya namanya nilai dakwah kan, kalau katanya saudara Denny Bekti kemarin itu kan gitu kan di Instagramnya ya, postingannya ya, dakwah itu simple, dakwah itu mudah, kita sampaikan 1 ayat itu sudah termasuk nilai dakwah kan begitu. Oke. Luar biasa sekali jawabannya dari Mas Bogi. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya perlebar ini pembahasannya. Loh, enggak kan sebenarnya kan penyampaian monolog, tapi improve-nya, tanya jawabnya, diskusinya banyak begitu. Belum ada ya, mungkin belum ada, saya aja yang tanya kalau begitu. Nah, ini kan mumpung bahas dengan pekerjaan ya. Ini kan kita buka semua aib pekerjaan. Nah, ini kan saya pernah melihat dan pernah cepet rame di sosmed tentang pro dan kontra, tentang orang-orang itu menyuruh kita menganggap pekerjaan sebagai keluarga. Lingkungan kita sebagai keluarga. Kantor ini adalah keluargamu, kan. Nah, itu kan sempat rame kan pro kontranya gitu kan. Nah, soalnya positifnya mungkin memang ada yang begitu, memang itu bosnya baik, lingkungan kerjanya itu juga seperti keluarga, suka membantu. Tapi yang seringnya itu malah dipermainkan gitu kan. Keluarga mosok mulai dhisik ngono. Keluarga mosok gak ngutangi aku. Nah, kan kayak gitu kan. Iya, betul. Nah, ini gimana ini? Pro kontra tentang menganggap tempat kerja sebagai sebuah keluarga. Layak gak sih sebuah pekerjaan, lingkungan kerja itu dianggap sebagai lingkungan keluarga? Nah, begitu. Poinnya adalah pilihlah siapa yang mau menjadi keluargamu, sudah. Ya, kalau misalnya ada 25 orang dalam kantor Anda, atau ada 50 orang, ya pilihlah siapa yang layak jadi keluargamu, udah itu aja. Yang mana penilaian itu mungkin akan bisa muncul ketika Anda bekerja 3 bulan atau 6 bulan, itu wajar. Saya aja baru bisa open dengan rekan saya, partner saya itu setelah saya kerja 6 bulan. Ya, itu begitu. Jadi sebelum itu ya saya murni menjalankan tugas saya ya independen sendiri atau kayak gimana, terlepas dari omongan kayak gimana, yang penting atasan menilai saya baik, sudah selesai. Entah kalau rekan kerja menilai saya buruk is oke, yang penting atasan menilai saya baik, sudah. Iya. Nah, poinnya kan di situ, ya kan ya. Ya entah kalau misalnya banyak omongan, ini loh anak ini kok nggak bisa kerja, tapi atasan taunya ya gimana ya, anak ini progresnya baik, ini baik, Anda nilai dasarnya dari mana, itu sudah nilai defense yang paling tinggi, udah selesai. Kalau misalnya ada yang anggapan lingkungan kerja sebagai keluarga, ya tak jawab, pilihlah siapa yang menjadi keluargamu. Kalau memang semuanya itu layak jadi keluargamu, ya is okay. Tapi kalau enggak, ya pilihlah 1-2 is okay kok, enggak ada masalah. Itu ya, berarti menolak juga tidak, terus menganggap semua keluarga juga tidak ya. Yang layak saja yang bisa jadi keluarga. Begitu dengan mungkin ada yang nggak sekedar keluarga, mungkin bisa nanti jadi keluarga beneran, mungkin bisa. Keluarga tak terencana ya. Keluarga tak terencana gitu kan. Adik ketemu gede. Oke, begitu.
Terus yang kedua ini Mas, nah ini ada realitas lagi gitu kan. Seringkali itu banyak dari kita tergoda untuk berhenti kerja atau pengen ganti pekerjaan gara-gara ada teman kita yang itu memamerkan pekerjaannya yang itu enak gitu Mas. Nah mungkin jalan keluar kota sering gitu kan, dibayar kantor gitu kan, atau ya gitu kan. Terus kerjanya simple tapi kerja simple tapi gaji 2 digit gitu kan. Nah itu kan akhirnya kan kayaknya aku bisa kayak gitu kan. Kenapa aku kok di sini gitu kan, mending aku keluar. Nah itu begitu kan. Nah bagaimana Anda menanggapi fenomena seperti itu kan? Ketika kita melihat yang lain itu kok lebih hijau, kok pengennya keluar aja gitu kan. Ya kadang kita itu melihat rumput tetangga lebih hijau kan ya. Itu adalah hal yang wajar ya. Dan itu kalau ngomongkan masalah prinsipnya manusia ya, sudut pandangnya manusia, hal kayak gitu tuh wajar. Maksudnya, wih, aku lihat temanku rek, dia bisa kayak gini, kerjaannya kok kelihatannya enak. Ya tak kembalikan lagi. Tidak mungkin seseorang itu memamerkan kesedihan. Orang itu masih memamerkan nilai yang bagus. Tapi nilai yang buruk kan kita nggak tahu. Di baliknya itu kan kita juga tidak tahu. Beban pekerjaan dia seperti apa kita juga tidak tahu. Ya kan ya, orang itu punya masanya masing-masing ya. Baik buruk, bahagia, sedih itu sudah hal kehidupan itu adalah hal yang wajar ya. Kalau memang kita itu pingin ada kok saya melihat rekan saya pekerjaannya kok oke, kok lebih bagus, teliti lagi apakah lahannya memang support, apakah memang benar-benar memberikan sebuah apresiasi, apakah memang benar-benar memberikan jenjang karir yang jelas, perkembangan yang jelas. Kalau setiap variabel dalam planning karir itu jelas, pilihlah nggak apa-apa. Tapi kalau dalam pemilihannya hanya berlandaskan pada emosi semata, hanya gara-gara kok sawangane, nah ini berat ini ya. Kalau kata sawangane ini berat karena ketika dia mendapatkan hal yang tidak sesuai dengan ekspektasinya, ternyata ngene. Nah iki lek wis ono kata-kata tak kira ngene ternyata ngene, nah iki berat. Itu akan membuat adanya penyesalan kayak gini loh. Ya sik mending sing biyen wis angel, sik mending sing biyen wis. Itu sudah motivasi sudah. Heeh, wis akhirnya wis nanti cara dalam bekerja itu motivasinya sudah berbeda, cara sudut pandangnya juga sudah berbeda. Terus akhirnya bekerja ya kayak mungkin sekedar kutu loncat atau kayak gimana. Kenapa kok ada istilah kutu loncat dalam bekerja? Dikarenakan dia mungkin belum sampai tataran yang expert tapi sudah berpindah karena alasan mungkin tawaran lebih menarik atau kayak gimana. Tapi kalau memang dia berpindah karena memang ini memberikan jenjang karir yang it's okay, lebih baik, lebih jelas, ada jabatan yang lebih tinggi daripada sebelumnya, apresiasi lebih tinggi, jaminan yang lebih tinggi, pengembangan skill individu yang lebih tinggi daripada sebelumnya, ya it's okay, nggak apa-apa menurutku. Oke, mantap sekali jawabannya. Begitu ya, jangan mudah tergiur. Nah, soalnya ya begitu ya, setiap pilihan ada konsekuensinya gitu kan. Tidak semua itu ditambahkan, apalagi sosmed ya. Kan emang tujuannya kan flexing kan. Untuk ya pamer lah mungkin ya, mungkin. Tapi juga ada loh yang postingannya itu sedih-sedih itu juga ada, Mas. Padahal aslinya bahagia. Itu ada ya. Nah, itu begitu. Satu lagi mungkin ini. Ini agak unik ini, Mas. Agak unik ya. Tapi ini Gak apa-apa wes saya. Iya. Tapi ini dari mungkin minoritas kayaknya. Aku juga gak pernah merasakan ini. Kalian pernah gak sih ini ngerasain ini kan ada anak curhat di sosmed gitu. Tanya kan. Kalian pernah gak ngerasain udah kerja tapi kalau ada WA kerjaan selalu deg-degan. Terus kalau atasan chat nyuruh sesuatu tentang kerjaan, kalian jadi kayak takut, panik, deg-degan gitu gak? Ini masih wajar gak sih? Kan? Nah, kalau iya wajar, udah berapa lama kalian ngerasain kayak gitu? Dan cara ngatasinnya gimana? Soalnya aku masih suka kayak gitu. Dan ini baru jalan 2 bulan kerja. Jadi dia itu sering nervous, deg-degan, was-was gitu, Kak. Tenang kerjaannya. Tenang. Begitu, Mas. Bagaimana? Ya kalau untuk awal kali bekerja kayak gitu ya menurutku ya wajar sih.
karena kan ya butuh adaptasi, kita nggak tahu dia orang lain tuh karakternya seperti apa. Terus pasti kita ada overthinkingnya juga kan. Iki ono apa iki, jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan begini. Jadi itu adalah hal yang wajar. Kita overthinking awal karena adaptasi awal, kita masih bekerja awal itu ya itu hal yang wajar. Saya waktu bekerja pun ya mungkin di perusahaan sebelumnya atau yang mungkin sekarang 2 bulan awal ya kalau saya dapat WA ya kadang ya was-was juga atau kayak gimana. Tapi kan itu akan bisa teratasi sendiri kalau kita tuh semakin paham sama yang namanya medannya kayak gimana, cara kerjanya kayak gimana, sistem kerja itu yang kayak gimana. Dari situ akhirnya kita paham kan, oh yang ngapain itu kita mungkin takut berlebihan atau kayak gimana. Dulu tuh mungkin ekstrimnya adalah WA itu ya saya silent, pokoknya notif tak silent semua. Bahkan sampai sekarang itu notif aku silent. Sampai semuanya tak silent ya. Itu gitu mode. Iya. Mungkin pekerjaan, kalau misalnya di pekerjaan saya ini kan kita harus selalu online kan. Jadi kita harus bener-bener fast respon. Jadi di pekerjaan sekarang ini fast respon itu yang nomor 1. Oke ya. Tapi HP saya itu saya mode silent. Tapi saya selalu fast respon. Kenapa? Karena saya paham. Kenapa kok begitu? Karena saya paham mana jam-jam yang anak-anak itu butuh yang namanya butuh direspon cepat, jam-jam crowded ya, jam-jam yang itu krusial saya paham. Oh jam segini krusial ya sudah, saya harus standby. Dan kadang kan di notif HP itu kan notif itu nggak cuma lewat getaran, lewat bunyi, tapi kan cuma bisa lewat nyala HP atau kayak apa itu cahaya apa kan sudah, oh ya ada notifnya sudah selesai. Iya, cahaya. Nah itu begitu ceritanya. Oke, begitu ya. Tapi itu bisa dilalui ketika sudah adaptasi ya. Kalau awal-awal memang wajar, deg-degan, nervous gitu kan. Saya dulu juga begitu Mas, pernah wah chat ini bos nervous, akhirnya malah lega, ternyata naik gaji. Luar biasa ya. Luar biasa gitu kan, seneng gitu kan. Nggak semua pesan dari bos itu buruk-buruk. Nah gitu kan. Mungkin gitu ya, naik gaji, naik jabatan gitu. Mungkin seru riset. Oke, sebelum saya tutup mungkin ada yang ingin tanya. Wah ini. Mau tanya tentang ini titik terendah dalam berkarir. Nah, disclaimer ya, tiap orang itu kan punya yang namanya hal yang mungkin sensitif bagi dia atau hal yang apa ya dianggap berharga misalkan. Tergantung dari pengalaman yang sudah dibangun ya, entah itu mungkin dari keluarga menjadi titik ya mungkin ada si X gitu ya, dia menganggap karir itu hal yang penting ya bagi dia. Mungkin selama bertahun-tahun pun ketika dia itu membangun karir itu dia itu sudah sangat berusaha dengan maksimal. Plus juga dia menganggap karirnya ini itu hal yang benar-benar berharga karena mungkin struggle mungkin dari kecil apa suatu yang berbau impian itu merupakan hal yang sangat penting itu kayak gitu. Nah, plus juga ketika dia dewasa dia merasa bahwa karirnya ini itu ya ada alasan atau reason mungkin terhubung dengan ketuhanan, kemudian kontribusi dan sebagainya itu kayak gitu. Nah, perwujudan perilakunya ketika dia itu bertahun-tahun belajar untuk menjadi ahli di bidang atau karirnya itu kan kayak misalkan dia itu ada evaluasi gitu ya, ini kamu kurang ini, nah besoknya dia itu langsung memperbaiki dan langsung bisa itu kayak gitu. Jadi kayak benar-benar berusaha dengan maksimal. Nah suatu saat tidak diduga ternyata ada faktor eksternal bukan dari internalnya dia ya yang menyebabkan pada akhirnya dia itu harus berubah atau tidak bisa melanjutkan di karir yang dia inginkan kan kayak gitu. Nah, ibarat kalau analoginya itu kayak padahal orang itu sudah sangat mencintai ya di bidang itu. Analoginya itu kayak atlet sudah bertahun-tahun, misalkan atlet renang misalkan ya. Sudah bertahun-tahun latihan, dia senang banget dengan air gitu ya, bertahun-tahun apapun masalah atau hambatan dia lalui. Nah, suatu saat dia itu lagi jalan di trotoar gitu, tiba-tiba ada mobil yang nabrak dia. Kan itu faktor eksternal nggak bisa diprediksi. Nah, akhirnya dia itu jadi lumpuh. Pada akhirnya dia tidak bisa melanjutkan karirnya sebagai perenang. Nah, itu kan mungkin secara dinamika emosi kan cukup dalam kan kayak gitu. Nah,
akhirnya ketika dia itu mencoba untuk membangun karir yang baru kembali, ternyata dia belum selesai dengan masa lalu kehilangannya itu. Jadi ibarat kayak belum bisa menerima 100% bahwa ya dia pernah kehilangan dan dia harus membangun kembali yang baru. Efeknya kemana? Ke ketahanan dia untuk menghadapi tekanan mungkin ya dalam pekerjaan, dalam karir. Jadi kayak misalkan kalau dulu itu ibarat strong banget atau mungkin kalau levelnya tuh 100 gitu ya, tapi kalau setelah dia itu mengalami itu tidak 100 lagi, itu begitu, mungkin 50 atau bahkan mungkin 30 itu kayak gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah mungkin Mas Bogi mau menceritakan gitu ya, barangkali punya pengalaman berada di titik terendah dalam karirnya dan pasti ada perasaan ini ya, apa kayak cinta dengan dunia karirnya, kemudian pernah nggak Mas Bogi itu menghadapi dan dinamikanya perasaan seperti apa dan bagaimana cara menangani atau menanggulangi, plus gimana caranya supaya bisa menerima kondisi itu sehingga bisa tetap produktif ke depannya. Mungkin menerima sebuah keadaan, kasarnya kan kayak gitu kan ya, sebuah keadaan yang memang variabel yang tidak bisa kita kontrol tuh begitu. Terus selanjutnya adalah bagaimana kita bisa terus move dengan mempertahankan nilai 100 kita dimanapun kita berada itu begitu. Nah, ini apa ya? Aku jawab prinsip apa sharing ini? Oh, sharing aja. Oh ya, jangan prinsip ya, karena prinsip terlalu omong kosong ya. Oke, kalau sharing gini. Oh, prinsip sudah paham. Oke. Simple ya. Ya sekarang saya jawabnya simple. Dulu nggak simple. Ya orang kan gitu ya biasanya kan ya. Biasanya kenapa ada jawaban simple, karena dulu sudah melalui hal yang berat kan kayak gitu. Oke. Pada saat itu memang kalau ngomongkan masalah ada kecewanya, ada yang namanya apa itu, ini something's not fair ya, life is not fair atau kayak gimana, ya mungkin bakalan ada ya. Jadi pada saat itu mungkin saya bakalan sampai kepikiran atau kayak gimana, cuman tidak berlalu lama ya. Kenapa kok tidak berlalu lama? Karena poin yang paling penting itu adalah ya terkadang hidup itu ya tidak adil. Maksudnya gini, ada hal-hal yang itu di luar variabelnya kita, yang tidak bisa kita kontrol. Dan jadi gini, kenapa kok kita itu dalam hidup itu kita melakukan yang namanya perencanaan? Sebenarnya perencanaannya kan poinnya kan dua. Kita merencanakan untuk sukses, dan kita jaga-jaga kalau semisal ada permasalahan di tengah jalan, kita itu bisa tetap ya it's okay. Itu begitu. Poin dari perencanaan itu di situ. Nah, orang yang nggak buat perencanaan itu adalah orang yang ya tetap merencanakan kegagalan, atau ketika ada permasalahan di tengahnya dia nggak bisa it's okay. Poin perencanaan tuh di situnya sebenarnya. Kita nggak bisa menjamin setiap perencanaan kita itu selalu sukses, enggak. Tapi bagaimana caranya kita itu bisa tetap it's okay dalam keadaan apapun. Oke ya. Nah, pada saat itu akhirnya saya ya menerima, maksudnya oh ya sudah. Ya udah, diapakan lagi? Kamu mau kate berak-berok, kate trek-trekan muter di Surabaya misalnya, tetap tidak akan mengubah keadaan. Jadi itu adalah keadaan yang harus kamu terima. Ya, itu poinnya di situ. Poin pertamanya di situ. Nah, yang mana penerimaan orang-orang itu butuh waktu yang sangat banyak. Maksudnya beda-beda. Ada yang orang itu bisa menerima 1 bulan is okay, ada yang butuh waktu 2 bulan, ada yang butuh waktu 3 bulan is okay, nggak apa-apa. Itu hak Anda. Tuh gitu loh, hak Anda. Misalnya saya butuh untuk menenangkan diri dalam waktu 3 bulan, 6 bulan, nggak apa-apa. Poinnya adalah kamu menerima. Sampai benar-benar bisa menerima. Kalau misalnya belum bisa menerima tapi move ke yang selainnya itu susah. Terima dulu aja. Ya wes, ini memang keadaannya kayak gini. Ya menerima kalau ini adalah, ya kan menerima kan variabel di luar kita. Ya kan ya. Maksudnya titik pasrah. Orang itu ada yang namanya pasrah itu kan ketika ya ini adalah variabel di luar yang tidak bisa kita kontrol. Kenapa kok seseorang itu jangan sampai overthinking? Karena kadang orang-orang itu overthinking, memikirkan hal-hal yang tidak bisa dia kontrol. Jadi dalam hidup itu ada hal yang memang kita pikirkan dan bisa kita kontrol, ada hal yang tidak bisa kita kontrol. Kalau ada hal yang tidak bisa kita kontrol, kita pikirkan, ngeluh, ya jadinya jatuh sendiri, kepikiran sendiri. Hal yang nggak bisa dikontrol ya sudah. Saya ambil contohnya misalnya persepsi orang lain, itu kita tidak akan bisa mengontrol. Ya terlepas. Ada orang berpakaian bagus, ya kita berpakaian rapi, kita dianggap persepsinya, ada orang berpersepsi, wah wong iki rek ganteng.
oh orang ini rek profesional. Tapi ada pula orang yang berpersepsi wong iki rek hedon ternyata. Yo ada. Kita nggak bisa ngatur persepsinya orang ku si jenenge uang duwe cangkem yo. Ya maksudnya itu haknya dia untuk nyangkem. Tapi apapun cangkemannya itu kan tidak berefek dan tidak merubah kedirian kita kan. Karena kita punya yang namanya prinsip. Ya. Orang mau menilai apa kan dia nggak kenal, ya asalkan kita prinsipnya kan bukan liberal yang kayak ya aku ya tergantung aku pokoknya di luar nilai-nilai kebenaran oke enggak, tapi kan kita kan sudah punya namanya nilai-nilai kebenaran, ada prinsip yang kita jaga, ada nilai moral yang kita ketahui, ya udah kita jalankan, ya ya karena persepsi orang ya kita nggak bisa otak-atik. Dulu aku kalau ngomongkan masalah persepsi, wah mesti kepikiran. Apa ya kok wong sampe kok ngene ya? Dadi kok ngene kepikiran duwowo. Meneng lu, saya aku sharing ya karena ada hal yang tidak bisa kita kontrol. Oh iya ya. Namanya kehidupan itu ada yang baik, ada yang buruk. People come and go ya sudah loh. Yang datang kita persilakan, baik kita berikan penawaran yang baik, kita berikan yang namanya sebuah jamuan. Kalau dia datang tidak baik ya sudah, kita usir, selesai. Ada orang datang cuma ingin ngetok pintu ya sudah, kita bukakan. Ada perlu apa? Nganterin paket ya sudah. Ngapain Anda suruh masuk ke dalam untuk Anda tawarkan makan? Ngapain? Karena dia datang cuma untuk bertamu. Kan begitu. Tidak setiap orang yang datang itu pingin jadi yang namanya tamu. Ada orang datang cuma tanya alamat ya ada. Oh iya. Makanya kita pilih mana yang memang kalau dia memang begini ya sudah. Dia memang begini ya sudah. Itu adalah kehidupan. Jadi kita menerima flow-nya kayak gitu. Nah, kalau kita sudah menerima keadaan yang kayak gitu, kita nggak overthinking, kita fokus thinking terhadap hal-hal yang bisa kita kontrol, barulah kita move. Loh, Mas, ada rumusan masalah kedua. Di hal yang baru ini tadi, di karir yang baru ini tadi, kita nggak bisa memberikan 100% sebagaimana karir yang sebelumnya. Karena yang sebelumnya sudah sangat kita cintai. Effort kita sudah berbeda. Oke, hal yang kamu lakukan berbeda. Kadar yang kamu cintai itu berbeda. Tapi yang jelaskan itu tidak merubah kedirianmu. Kamu orang yang kayak gimana. Kalau kamu orang yang perfeksionis, ya entah kerjaannya kayak gimana pun ya kamu tetap perfeksionis, kan begitu. Kalau kamu orang yang teliti, apapun kerjaanmu, ada hal yang nggak teliti ya kamu mesti, oh iya ya nggak iso kayak gini. Itu mesti ada kayak gitunya. Ya itu yang saya lakukan gitu loh. Meskipun ada pekerjaan di bidang yang berbeda, tapi ada prinsip. Oh, iki lho pekerjaan nih enteng kok wong mek ngene tok kok mosok aku kalah ambek sing liyane. Ada prinsip itunya, akhirnya ya saya menjalankan. Walah wong kayak gini aja kok. Wong arek-arek sing liyane iki lho gak ngerti cara berpikir rasional lah iso jarap. Mosok gak iso. Kasarnya kan begitu kan, ada kayak tertohok kan. Oh iya ya, orang-orang lain ini tolol, tapi saya yang sudah paham bagaimana pola berpikir yang benar, masa kalah dengan orang ini. Saya bisa. Oh iya ternyata bisa. Ya udah ngapain? Ada porsi di situnya. Karena prinsip itu kan nggak mungkin bisa hilang. Kamu punya prinsip kompetitif, dimanapun kamu berada tetap kompetitif. Kan begitu. Iya, kayaknya benar. Ketika sampai itu mengalami titik terendah itu, Iya, sampai pada kesimpulan, ternyata ketika kamu mengalami ini, yang salah apa yang jadi sebab, yang jadi apa ya? Yang disalahkan. Sebab, ya. Yang dipersalahkan itu adalah apakah sampai begitu? Karena sehingga akhirnya ketika menemukan buayanya, gitu ya, akhirnya membantu untuk menerima kan kayak gitu. Oke. Karena di kasus si X ini dia tidak menemukan atau tidak berani menetapkan bahwa ini adalah sesuatu yang salah itu di titik ini karena kurang data. Sehingga mungkin karena dari pikirannya itu tidak tahu mana yang menjadi sebab gitu ya, akhirnya mungkin ngefek nggak ya ke dampak dari dia itu menerima apa ya, kemudian dia dalam menerima kenyataan atau kondisi yang mungkin nggak bisa diberikan. Ya jadi kalau memang ada rumusan masalah dan kita memang nggak tahu jawabannya, ya sudah, karena kita memang keterbatasan data. Kalau emang data-datanya nggak valid dan kita nggak bisa menemukan semuanya, dan dari data yang kurang tadi kita nggak bisa menemukan why-nya, ya sudah. Ya memang itu adalah sebuah misteri yang nggak perlu kita jawab.
Ya, yaitu adalah kehidupan. Tidak semuanya perlu dijawab. Kalau emang kita kurang data, ya, dan kita nggak bisa cari tahu datanya kayak gimana, ya sudah, dibiarkan saja. Ya udah, anggap aja itu kayak sebuah pembelajaran, itu adalah sebuah insiden, itu adalah sebuah musibah, itu adalah karena gini. Kalau prinsip saya itu apa ya? Kadang itu kan orang kan gini, Pak. Saya lupa sudah berusaha mati-matian kayak gitu, tapi kok saya tidak mendapatkan hasil yang saya inginkan, kan begitu ya. Ada keadaan hidup, realitas hidup yang seperti itu. Tapi kalau saya mengamati lagi, Tuhan itu tidak tinggal diam kok. Hambanya itu kalau misalnya seorang hamba, dia itu optimal dalam setiap aspeknya, senantiasa melibatkan aspek ketuhanan dalam setiap perilakunya, kan ya. Tuhan itu akan memberikan ganjaran atau nilai baik dalam bentuk yang selainnya, yang tidak kita duga. Dan itu dalam bentuk yang selainnya. Ya, kita diberikan sebuah kayak jaminan kesehatan, kita diberikan sebuah yang namanya jaminan kesehatan orang tua kita, itu adalah sebuah rasa syukur yang kadang kita nggak tahu kalau itu adalah sebuah berkah dari Tuhan. Kan begitu kan ya. Kadang ada orang-orang itu yang kayak, oh iya ya, kita diberikan yang namanya kesempatan untuk menjalankan hidup besok, itu kan sebuah anugerah juga. Yang kadang kita itu nggak bisa mengucapkan terima kasih. Kenapa? Karena sudah terbiasa mendapatkan anugerah kayak gitu tadi. Jadi kita nggak tahu kalau itu adalah sebuah berkah. Itu adalah sebuah nilai baik, sebuah hadiah baik yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Karena kita terbiasa menerimanya. Nah, akhirnya pada titik itu yang saya lakukan adalah mengasah kepekaan. Kepekaan untuk bersyukur. Bahwa setiap segala sesuatunya itu ada untuk disyukuri, sekecil apapun. Dari situlah, oh iya ya, oh maknanya seperti ini, oh nilainya seperti ini, oh iya saya berada pada titik terendah. Tapi ya masa mau gini-gini terus? Hidup kan ya terus berlaku, berlanjut, terus berlalu. Terus kasarannya kita kembali lagi flashback waktu zamannya Muhammad misalnya, dakwah barangkali, sudah berprogres. Umatnya banyak, ternyata pamannya meninggal, istrinya meninggal. Itu ya apa nggak bikin down? Itu Rasul sampai bener-bener down, nggak mau melanjutkan yang namanya dakwah kembali. Seorang Rasul pun itu juga dalam titik down itu juga ada, sampai nggak mau melanjutkan yang namanya aktivitas dakwah yang menjadi amanah dia yang pertama. Itu ada, wajar. Tergantung kita bisa menerima apa enggak. Karena pada saat itu Rasul tidak bisa menerima sendiri, maka Allah memberikan bantuan berupa Isra Mi'raj, kan begitu. Karena dia pahami ini adalah sebuah realitas kehidupan yang sulit diterima oleh Rasul. Nah kalau kita, apakah beban kita sebesar itu? Oh tidak, ya maka kita bisa terima. Ya, kita latih diri kita menerima yang namanya keadaan. Ya kenyataan itu biasa. Memang beginilah kehidupan. Itu gitu. Ya kita nikmati aja. Segala positif negatifnya, baik buruknya ya kita lalui dengan yang namanya sebuah keceriaan, senyuman ya sudah itu aja, udah gitu loh. Yang penting kita tidak stuck, kita tidak diam atau kita tidak menjadi negatif, itu gitu. Kembali lagi ke diri kita kayak gimana pada saat itu sampai titik terendah itu, ya kembali lagi. Jadi menerima. Di poinnya itu acceptance, menerima, terus bersyukur, mengasah kepekaan untuk bersyukur. Ketiga itu membandingkan dengan orang yang posisinya di bawah kita biasanya. Jangan membandingkan dengan rekan, membandingkan dengan orang yang posisinya lebih tinggi, membandingkan dengan orang yang posisinya lebih rendah. Iya sampai kayak gini ya. Masa sih orang yang posisinya di bawah kita loh, dia tetap bersyukur melanjutkan hidup ya sih oke. Orang dia itu misalnya kerjaannya hanya sekedar mungkin menguti sampah atau kayak gimana, yang mungkin gajinya bukan bulanan tapi gajiannya harian, tergantung yang dia ambil pada saat itu, yang mungkin untuk mencukupi kebutuhan makan satu kali sehari, dan dia itu it's okay dengan keadaan kayak gitu, tetap ya life must go on. Masa aku kalah dengan orang yang seperti ini? Ya itu jadi refleksi, nyetir malam-malam gitu sambil kontemplasi, mikir-mikir ini, muter-muter di realitas kayak gitu, ketapuk oh iya ya masuk mau sore aku kok ketapuk ternyata tapuk-tapukan ya, tapuk-tapukan itu begitu. Dia poinnya di situ ya. Jadi ya memang begitulah sampai memang berat, jadi diawali dulu aja, diterima. Kalau sakit ya sakit, terus gitu aja. Memang waktunya sedih ya sedih, waktunya kecewa ya kecewa. Jangan waktunya kecewa Anda nge-fake ya, nggak baik ya, nggak baik untuk kesehatan. Ini waktunya kecewa, luapkan, hajar aja, los,
Tapi pada saat sudah oke, kembali ke track. Udah, itu aja. Yang penting sedikit demi sedikit itu is okay, nggak apa-apa. Setiap orang itu everybody has their own pace, ya. Semua orang tuh punya pace-nya masing-masing. Ya, nggak usah nuruti yang pace-nya lainnya kayak gimana. Setiap orang tuh punya pace-nya sendiri. Ada yang pace-nya buanter, ngebut, terus tak. Ono yang step buanter ya ada yang bertahap bisa ada. Ono sing ngene, ono. Ya ono. Ya iku lucunya kehidupan manusia itu ya ada, dinamika kayak gitu tuh ya ada. Terus kita menilai realitas itu ya, ada yang menarik gitu. Awali setiap hari itu dengan apa yang menarik hari ini sudah. Ada hal yang menarik apakah hari ini? Kalau saya kan ada keributan apakah hari ini kan? Oh ada keributan apa nih? Karena bagi saya keributan itu menarik. Nah itu begitu. Iya karena selalu ada orang yang tolol dalam hidup saya itu begitu. Wah ada keributan apa nih? Wah saya mau ribut. Wah ini menarik. Sehingga saya enjoy. Itu begitu. Ada tambahan lagi? Oke sudah. Ya, begitu ya, kompleks kan? Betul kan? Semakin malam semakin melebar. Yang begini realitas diskusi dengan antara pria gitu. Awal-awal bahas pekerjaan, bahas teman, endingnya bahas filsafat, keagamaan. Bahas sampai Rasul lah dia, ya ampun, sejarah gitu loh. Saya sudah lama kan dengarkan cerita itu. Nah. Karena ada sering diceritakan ya. Iya gitu kan, tapi gak apa-apa, merefresh gitu kan. Iya, gak apa-apa. Mungkin kita tahu, tapi kan kita mungkin kurang merefleksikan gitu. Makanya perlu diulang-ulang gitu kan. Nah, begitu. Oke. Lu kan sampai subuh lah ada lagi. Nanti tangga datang gitu kan. Orang hotel datang nanti. Iya nah. Sudah selesai. Oke, mungkin untuk hari ini cukup sekian. Saya rasa sudah sangat banyak yang dibahas gitu kan. Awalnya membahas tentang bodoh dan tolol gitu kan. Terus macam-macam dinamika pekerjaannya teman-teman. Sampai terakhir bahas tentang sejarah Rasul begitu kan. Tapi saya rasa cukup banyak hikmah dan poin yang bisa diambil dari diskusi kita pada hari ini. Saya berharap ini bukannya pertama kali Mas Bok, mungkin juga bukan yang pertama kali bukan yang terakhir, bukannya buat teman-teman semua. Jadi untuk kedepannya kita akan coba untuk mengeksplor konsep-konsep supaya lebih bermanfaat isi kontennya gitu kan. Kalau memang cara seperti lebih menarik, lebih bisa berdiskusi dengan teman-teman, maka kita akan teruskan. Jika memang kurang menarik, kita kembalikan ke konsep awal, begitu, nggak apa-apa gitu kan. Nah, atau mungkin ini hal yang menarik karena seputar pekerjaan. Jadi kita ulangi terus tentang pekerjaan. Ada sesi khusus diskusi tentang pekerjaan. Karena mungkin kan masalah kan selalu ada gitu kan, berbeda-beda kan. Nah, gitu kan. Mungkin itu saja untuk malam ini. Terima kasih pada para hadirin yang telah datang. Nikmatilah waktu kalian ya. Mungkin sedikit pesan dari saya mungkin ya. Bodoh boleh, tolol jangan. Orang lain bodoh boleh, kita tolol juga jangan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.